Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqa wa saddada wa qaddar. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira ma ta'assar. Wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad al-habib alladhi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu gid'atu qamar wa qala ba'duhum bal adwa'u minal qamar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahla baitihi al-mayaminil ghurar amma ba'du. Yang al-faqir hormati Khadimul Majlis Syarif Ustadz Ahmad Yusuf atau Guru Yusuf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesehatan beliau, memberi berkah rezeki beliau, sehingga terus menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencetak kita sebagai sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa ma'asyiral asatidzah wal ulama wa ma'asyiral habaib, nakhussu bi dzikrihi al habib Mahdi al Haddar, tidak tahu beliau kemana, min tawadhu'ihi, dan juga al Habib Haidar al Haddar. Semoga dengan perkumpulan kita bersama dzurriyyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pembuktian bahwa pantasnya kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Karena berapa banyak keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di dunianya selalu berkumpul dan mencintai dzurriyyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak ancaman-ancaman kepada umat Nabi Muhammad yang di dalam hatinya ada kebencian kepada dzurriyyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam wa shalla wa sham thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti dakhalan nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan, andai kata ada seseorang dari umatku yang mana hidupnya ini di antara rukun dan makom di dalam Ka'bah. Kurang istimewa apa malam seperti ini? Sekarang nggak sembarangan orang bisa masuki Ka'bah. Mungkin di Indonesia bisa dihitung Jokowi, Ma'ruf Amin, dan beberapa orang aja. Kemudian wasalla wasom, apa amalan orang itu kata Nabi? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di akhir hayatnya kata Nabi, dia ketika bertemu dengan Allah di dalam hatinya ada rasa benci kepada satu saja daripada dzurriyyatku kata Nabi, dakhalan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan orang ini tadi di api neraka. Namun alhamdulillah dengan acara ini membuktikan bahwa semua kita muhibbu dzurriyyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah, yang mana dengan langkahnya antum menuju taman surga double ini. Taman surga double. Yang pertama taman surga karena di dalamnya kita membaca nasoeh daripada salaf yang dibacakan oleh sahibul Khadimul Majlis Syarif Guru Yusuf. Kemudian taman surga yang kedua karena kita memasuki majlis yang dimana di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan daripada Imam Sirri As-Saqati, ulama sufi, beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Beliau mengatakan barang siapa yang dari rumahnya menuju ke suatu tempat, mawdi'an, enggak harus masjid, enggak harus lapangan besar, tempat manapun yang mana di dalamnya dibacakan sirah daripada Nabi Muhammad, di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, maka sejatinya antum ini bukan menuju ke Majlis Ar-Raudhah, tapi menuju ke taman daripada surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mengapa demikian? Dilanjutkan oleh Imam As-Sirri As-Saqati di kalamnya, li'annahu ma qasada dzalika illa limahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan langkahnya kita menuju rumah kita ini bukan karena kita mau jauh kepada istri, karena tengkar sama istri di rumah, bukan. Karena di majelisnya Guru Yusuf ada kopi, bukan. Justru karena kita dimudahkan ke tempat ini adalah karena sejatinya undangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral hadirin, dengan langkah kita menuju ke tempat ini menunjukkan bahwa Rasulullah masih mengingat kepada kita. Alhamdulillah. Sehingga berkelanjutan ingatnya Rasulullah hingga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita berada di dalam suatu majlis yang mana di dalamnya dibacakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dikutip daripada kitab Maulid Habsyi oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tashwiqan lis-sami'in. Dengan hadirnya kita ke Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang hudur, dengan hati yang bersih, maka akan nambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lis-sami'in, walaupun kita yang mungkin gak ikut baca, walaupun sebagian kita mungkin yang tidak tahu artinya, tetap rasa rindu kita dengan istiqomahnya hadir di majlis seperti ini akan nambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi dilanjutkan di Maulid Habsyi, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Ada NB-nya. Ini berlaku bagi siapa? Rasa rindu umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad tatkala menghadiri maulid seperti ini hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad yang betul-betul memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, berapa ukuran iman kita kepada Nabi Muhammad? Bisa enggak kita ngukur iman kita kepada Nabi Muhammad? Kalau enggak bisa, lucu. Karena kita ngukur iman seorang kadang bisa, Ustaz. Oh, orang ini enggak iman. Oh, orang ini imannya tipis. Kadang bisa. Tapi ngukur iman kita sendiri kadang enggak bisa. Kita kembali ke sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum. Rasulullah bersabda, wahai umatku, kalian tidak akan memiliki kesempurnaan iman kepadaku yang penuh hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladih wan nasi ajma'in. Sehingga engkau wahai umatku menomor-satukanku, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, bahkan melebihi cinta kalian kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Pertanyaannya, bagaimana keseharian kita? Kita minum apakah menggunakan sunnah Rasulullah? Kita bangun tidur yang kita pikirkan doa bangun tidur apa masakan buat anak istri kita? Sekarang kita kembali ke situ. Karena kita lihat bagaimana sahibun nasahid dini Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau telah sempurna melaksanakan sunan min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok ulama mungkin satu-satunya yang sempurna mengamalkan seluruh sunnah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah dengan setiap hari Rabu kita membaca nasihatnya yang dibaca Guru Yusuf, sehingga kita bisa menambah rasa iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, tatkala iman kita penuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jaminan daripada ulama-ulama terdahulu bagi umat Nabi Muhammad yang memiliki sempurna iman kepada Nabi Muhammad, maka ia akan diselamatkan dari api dunia sebelum api neraka. Tatkala iman kita penuh kepada Nabi Muhammad, kita akan selamat dari api dunia sebelum api neraka. Jadi kalau kita mau ngoreksi iman kita, coba tangan dikorek. Kalau panas mungkin belum sempurna iman kita. Ini nggak canda karena terbukti. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Husnul Muhadharah, kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengkisahkan tatkala di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang mana perempuan ini dikenal salihah, mukminah, muhibbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki kesempurnaan iman yang penuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat perempuan yang dikenal salihah ini di tengah jalan dihadang sama orang yang tidak dikenal, laki yang tak dikenal. Dan laki ini kenal sama perempuan ini.
laki ini tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang sangat soleha, perempuan yang sangat mukminah, perempuan yang sangat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lelaki ini ambisi untuk menatap wajah daripada perempuan itu. Yang namanya perempuan soleha, apalagi zaman dulu, tidak pernah menutup, membuka aurat yang ada di wajahnya sehingga memakai cadar. Lelaki ini membujuk, apa membujuk? Merayu perempuan ini agar membuka wajahnya. Dengan rayuan apapun, nggak bisa kerayu perempuan ini. Tetap nggak mau membuka cadarnya. Akan tetapi, karena lelaki ini tahu bahwa perempuan ini orang yang betul cinta kepada Nabi Muhammad, lelaki ini punya inisiatif, punya cara, punya akal dengan mengatakan, wahai perempuan, demi cintamu kepada Nabi Muhammad, tolong bukakan wajahmu. Bingung ini perempuan, waduh, membuka haram, tapi kalau nggak dibuka dia sudah mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak habis pikir perempuan ini membuka cadarnya hanya sekilas saja, kemudian ditutup lagi, pulanglah ke rumah perempuan ini. Singkat cerita, sampai ke rumah perempuan ini nyamperin suaminya, minta rela, minta ridho, karena atas kejadian yang di jalan tadi, membuka aurat kepada lelaki yang tak dikenal. Namanya orang dulu Pak, cemburunya luar biasa. Kalau kita, oh, nggak masalah, nggak kerudungan, nggak masalah, mungkin itu iman kita. Ini sahabah min sahabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dilakukan oleh lelaki ini, keluar rumah mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke rumah Rasulullah mengadukan atas kejadian yang terjadi pada istrinya tadi. Kemudian fata'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah heran dengan cerita perempuan tadi. Masa ada perempuan yang betul-betul beriman kepadaku tapi beraninya dia membuka wajahnya di lelaki lain. Kemudian apa solusi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai lelaki, coba sekarang kau pulang. Kau bakar kayu bakar, atasnya kau taruh kendi. Kemudian dalamnya kau masuki air, begitu air itu mendidih, coba istri kau masukkan ke situ. Kalau dia kepanasan, kalau dia luka bakar, apalagi kalau dia mati, berarti dia belum sempurna imannya kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ini perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini bergegas pulang ke rumahnya melakukan sebagaimana solusi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibakarkan kayu bakar, ditaruh kendi di atasnya, dimasukkan air ke dalamnya sehingga mendidih. Perempuan yang ada di dalam kamar tadi, istrinya dipanggil. Hei, wahai istriku, ayo masuk sini. Karena ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perempuan ini dikenal perempuan yang mukminah, salihah, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak pakai mikir, langsung masuk plung kayak kita renang gitu sudah. Mungkin kalau kita ke air hangat saja, ke Loksado, air hangat, anak kemarin ke sana Ustaz. Itu kita masih sedikit-sedikit. Ini karena perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak renang ini perempuan. Masuk ditutuplah sama tutup kendi, ditunggu sama suaminya. Waduh, nyari istri lagi habis gini. Iya. Kemudian ditunggu sehingga kayu bakar yang ada di bawahnya tadi semuanya menjadi abu, habis sudah. Dipegang kendinya, airnya sudah menghangat. Aduh, habis ini istri. Kemudian dibuka, apa yang terjadi ma'asyiral hadirin? Tidak sedikit pun rasa sakit yang dirasakan oleh perempuan tersebut. Berkat cintanya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan istiqomahnya kita di sini, rasa iman kita menambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Khalas. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana penghormatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, apa bentuk penghormatannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Rasulullah tanya kepada sahabat yang bernama Sayyidina Jabir, wahai Jabir, tahukah kau apa yang Allah ciptakan pertama sebelum Allah menciptakan apa-apa dan sebelum menciptakan siapa-siapa? Ini kalau di ilmu sains kafir ini. Karena yang pertama Allah ciptakan adalah langit dan bumi. Ini ilmu sains. Tapi ini ilmu sejarah, ilmu daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Jabir menjawab, Allah wa Rasuluhu alam, hanya Allah dan engkau yang tahu wahai Rasul. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dikutip dalam Maulid Simtud Durar, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih.
Wahai Jabir, ketahuilah, sebelum Allah menciptakan apa-apa, sebelum Allah menciptakan siapa-siapa, yang pertama diciptakan adalah nur dari Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral hadirin, kalau bukan karena Nabi Muhammad, gak mungkin Allah menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana dikatakan, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau yang aku rencanakan ada di akhir zaman, wahai Muhammad, gak mungkin aku nyiptakan langit, bumi, surga, neraka, gak mungkin. Sebagaimana dikatakan dalam Maulid Ad-Dibai, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Dunia ini hanya isyarat saja. Kita ini hanya isyarat saja. Tujuannya adalah dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak lagi bagaimana mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mukjizat, irhasat. Irhasat ini semi-semi mukjizat tapi terjadi ketika Nabi Muhammad masih belum menjadi nabi. Sudah banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak ulama sejarah mengatakan Nabi Muhammad adalah obat zahir dan obat batin untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama sejarah mengatakan Nabi Muhammad adalah obat zahir bagi siapapun walaupun orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Diceritakan ma'asyiral hadirin wal hadirat, tatkala Nabi Muhammad umur 7 tahun, tatkala waktu itu beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Pada waktu itu Nabi Muhammad ini memiliki sakit mata. Sakit ringan ya, bukan stroke, kolesterol, itu mungkin sakit-sakitnya kita. Kalau nabi Allah tidak mungkin diberi sakit yang parah. Sebagaimana disebutkan dalam Aqidatul Awam, wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Sakit-sakit ringan itu sakit-sakitnya nabi-nabi Allah. Kalau tugas-tugas kita ini sakit yang stadium 3, 4 itu mungkin kita. Ya. Pada waktu itu Nabi sakit mata, yang namanya kakeknya Abdul Muttalib, dan ini cucu tersayangnya bingung. Saking bingungnya Abdul Muttalib ini, dia mulai pagi sampai siang, sampai petang, mondar-mandir nyari tabib untuk menyembuhkan cucunya yang bernama Muhammad. Sampai petang, yang namanya kakek Abdul Muttalib ini tidak menemukan tabib yang berhasil menyembuhkan penyakit Muhammad. Sehingga di perjalanan pulangnya nyerah karena tidak dapat dokter yang berhasil menyembuhkan. Subhanallah, di tengah perjalanan Abdul Muttalib yang dikala itu membawa cucunya yang bernama Muhammad bertemu dengan lelaki yang tak dikenal. Sembari mengatakan, wahai Abdul Muttalib, kenapa wajah kau cemas? Katanya, gimana gak cemas? Ini aku mencari dokter untuk menyembuhkan cucuku dan tidak menemukan dokter yang berhasil menyembuhkan cucuku, katanya. Kemudian lelaki yang tak dikenal ini menunjukkan alamat dokter yang kebetulan di hari itu belum disamperin oleh Abdul Muttalib. Dan dikatakan tak keluar satu pasien ke dokter itu kecuali keluar dalam keadaan sembuh langsung. Spontan. Gak mikir waktu, Abdul Muttalib langsung membawa cucu yang bernama Muhammad menuju ke tabib yang diberi alamat oleh lelaki yang tak dikenal tadi. Singkat cerita, sampailah ke tabib itu. Ketika diketok pintunya, dibuka sama tabib itu. Kaget tabib ini. Ya Abdul Muttalib, apakah ini Muhammad? Katanya. Iya, ini Muhammad. Kenapa kau kemari? Aku kemari karena berharap cucuku yang bernama Muhammad ini keluar dari tempat ini dalam keadaan sembuh. Kemudian apa jawab daripada tabib ini? Ya Abdul Muttalib, gila ente. Gila kau ini. Siapa nggak kaget? Mau sembuh malah dibilang gila. Apa yang menyebabkan kau mengatakan aku gila? Katanya. Wahai Abdul Muttalib, ketahuilah aku ini bukan termasuk orang agama Islam. Aku adalah orang Nasrani, akan tetapi aku tahu bahwa cucumu ini akan menjadi nabi akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini orang Nasrani, orang kafir. Dan dia mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ketahuilah tak satu pasien masuk kepadaku kecuali keluar dalam keadaan sembuh karena aku memakai obat yang ada pada cucumu yang bernama Muhammad. Ini orang kafir, ma'asyiral hadirin, percaya bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi obat bagi seluruh manusia. Bagaimana dengan kita? Sehingga dikatakan Habib Ali dalam maulidnya, dalam syairnya, maridtu fakana dzikru bur'an li'illati. Tatkala aku sakit ringan, dengan aku menyebut nama Muhammad, bur'an li'illati, spontan penyakitku sembuh. Inilah keimanan orang-orang terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hadirnya kita di sini, makin penuh rasa iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sakit kita tidak perlu ke dokter. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam, yakinlah akan menjadi obat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum.